Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu pada mata kuliah komputasi statistik penelitian. Hari ini kita akan membahas uji Mann-Whitney-U. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini mahasiswa mampu mendemonstrasikan uji statistik non-parametrik Mann-Whitney-U menggunakan SPSS dan juga menganalisis uji hipotesis dari data yang berkaitan dengan statistik non-parametrik uji Mann-Whitney-U. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana persiapan untuk uji hipotesis, kedua mengeksekusi SPSS, dan ketiga menginterpretasikannya. Data statistik untuk yang kita akan teliti ini adalah statistik non-parametrik uji Mann-Whitney-U. Apa itu uji Mann-Whitney-U? Ya, ini digunakan ketika data ordinal atau tidak berdistribusi normal. Nah, kita akan membandingkan median dua sampel independen. Caranya, data diurutkan sesuai ranking terlebih dahulu. Misalkan seorang peneliti ingin mengetahui ada atau tidak ada perbedaan tingkat kepuasan belajar antara mahasiswa prodi A dan B. Peneliti memberikan angket kepuasan kepada mahasiswa semester 4 mata kuliah komputasi statistik penelitian dengan menggunakan skala Likert 1-5. Nah, ini adalah hasilnya. Data tingkat kepuasan yang diberikan kepada mahasiswa program studi A berjumlah 15, begitu juga mahasiswa program studi B berjumlah 15. Baik, tugas yang akan kita lakukan di sini adalah ujilah apakah ada perbedaan tingkat kepuasan belajar antara mahasiswa prodi A dan B. Apa yang harus kita ketahui sebelum melakukan tugas? Ya, betul sekali. Kita harus kerjakan sesuai langkah-langkah dalam menguji hipotesis sesuai permasalahan peneliti tadi. Pertama, membuat formula hipotesis. Kedua, menentukan statistik yang cocok. Ketiga, membuat kriteria pengujian hipotesis. Keempat, eksekusi SPSS untuk mendapatkan output. Dan kelima, menginterpretasi hasil output. Baik, pertama kita akan mendiskusikan langkah pertama sampai dengan 3 tadi. Perhatikan dalam membuat formula hipotesis, kita akan menentukan H0 dan HA. Tadi permasalahannya adalah perbedaan tingkat kepuasan belajar antara mahasiswa program studi A dan B. Berarti di sini kita akan membuat H0-nya adalah tidak ada perbedaan tingkat kepuasan belajar antara mahasiswa prodi A dan B, sedangkan HA-nya adalah ada perbedaan tingkat kepuasan belajar antara mahasiswa prodi A dan B. Lalu statistik penelitiannya bagaimana? Nah, statistik penelitiannya kalau secara manual itu menggunakan uji U atau statistik Mann-Whitney. Kemudian kita akan melihat kriteria pengujian hipotesisnya. Di sini sudah digambarkan ilustrasi bagaimana membuat kriteria. Diibaratkan pada garis bilangan itu ada nilai alfa pada garis bilangan 0,05 misalnya. Maka ketika pada output nanti nilai signifikannya terletak di sebelah kanan, lihat arah panah sebelah kanan ini, dengan garis pada pas di 0,05 berarti dia sama dengan 0,05 atau lebih dari 0,05 berarti H0 diterima. Namun diperhatikan yang nilai signifikan di sebelah kiri, ini H0 ditolak, artinya nilai signifikan di sebelah kiri dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan jika nilai signifikan lebih besar atau sama dengan alfa atau 0,05 dan jika nilai signifikan kurang dari atau lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak. Baik, kita lanjutkan bagaimana mengeksekusi SPSS. Kita akan masuk ke SPSS. Seperti biasa, kita masuk ke variabel view terlebih dahulu. Silakan membuat variabel pertama TKB atau dengan label tingkat kepuasan
belajar mahasiswa, kemudian MP itu adalah mahasiswa program studi. Seperti biasa, desimal kita nolkan, lalu label kita buat tingkat kepuasan belajar, dan MP tadi adalah mahasiswa program studi. Nah, di sini pada value, kita klik titik 3, lalu kita isi value-nya 1 dan labelnya mahasiswa prodi A. Kemudian kita klik add, lalu masuk ke value 2, mahasiswa prodi B, lalu kita klik add. Lalu kita klik continue. Ya, lalu kita pindahkan data view, masuk ke data view, kita ambil data kita yang ada sudah sebelumnya ditulis di Excel, ya. Jadi ini, jadi kita pindahkan data prodi A dan prodi B ke kopikan di sini, kemudian masukkan ke Excel. Ini sudah saya masukkan. Lalu buat kodenya, mahasiswa prodi tadi sudah kita buat kode 1 untuk prodi A, kemudian kode 2 untuk prodi B. Selanjutnya kita akan mulai mengeksekusi, kita klik analyze, lalu kita klik non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialog, lalu kita pilih two independent sample. Nah, ini kotak two independent sample, maka kita klik tingkat kepuasan belajar ke tes variabel list, lalu mahasiswa prodi, kita klik ke grouping variabel, lalu kita klik define group. Nah, di sini grup 1 kita ketik 1, grup 2 kita ketik 2, lalu kita klik continue. Ya, nah di sini sudah tampil tes typenya adalah main with NIU. Kalau kita ingin mengetahui secara deskriptif, kita klik deskriptif pada option tadi, begitu juga kuartil, continue. Nah ini sudah selesai, kita tinggal klik OK. Akan tampillah hasil outputnya berupa deskriptif statistik. Di sini betul tingkat kepuasan belajarnya berjumlah sampelnya 30, mahasiswa prodinya berjumlah 30, ya, rata-ratanya 32 dan seterusnya. Kemudian di Whitney test ini ada rankingnya karena ini berupa ranking. Prodi A berjumlah 15, prodi B berjumlah 15, ya. Ini adalah ranking. Nah, yang kita perhatikan adalah tes statistik. Jadi kita perhatikan di sini outputnya ada Medwin U, ada Wilcoxon, berarti di sini kita perhatikan Medwin U. Nilai U-nya adalah 24, sedangkan yang harus kita perhatikan di sini adalah signifikannya adalah 0,000. Ya, demikian. Nah, kita kembali ke ini tadi, ya. Jadi, artinya hasil output tadi, ya, kalau kita lihat hasil outputnya, tes statistik tadi, ya, ini hasilnya. Jadi, kita masuk ke interpretasi. Bagaimana menginterpretasi output tadi? Perhatikan nilai outputnya yang saya lingkari ini adalah 0,000. Nah, itu kita silakan bagaimana menuliskan jawaban yang benar. Apakah Anda tahu jawabannya? Jika nilai signifikan sebesar berapa tadi? 0,00. Apakah H0 ditolak atau diterima? Nah, untuk mengetahui H0 ditolak atau diterima, kita kembali ke ilustrasi kriteria tadi bahwa 0,00 itu apakah terletak di sebelah kiri, apakah di sebelah kanan? Oh, ternyata 0,00 itu terletak di sebelah kiri nilai signifikannya. Berarti H0 ditolak. Jadi ini bisa dijawab adalah jika nilai signifikan sebesar 0,00, berarti 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak artinya, nah untuk mengetahui artinya H0 ditolak, kita ingat formula hipotesis sudah kita buat tadi sebelumnya. Kalau H0 ditolak berarti H0 tidak kita baca. Yang kita baca adalah HA. Jadi H0 ditolak artinya ada perbedaan tingkat kepuasan belajar antara mahasiswa program studi A dan B. Oke, saya pikir sudah jelas ya. Terima kasih.